Lalau data asoak sayang ku tinggal suang karang tinggal ina lubuk tabadalan belek kata bepnanyung Amencigui inongen bapa awi baka canggih pate ajunyung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awzabal zakata. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para dewan juri, komentator, serta pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia merupakan negara besar yang berada pada garis khatulistiwa. Bahkan Indonesia dinobatkan sebagai negara terpadat peringkat keempat dunia. Kekayaan alam yang luar biasa ini mampu membuat mata dunia takjub dan bangga. Badan Pusat Statistik Nasional mencatat luas panen padi mencapai 10,41 juta hektar. Kementerian Pertanian Republik Indonesia mencatat luas perkebunan sawit mencapai 16,38 juta hektar. Belum lagi dari tajaroh perdagangan, perindustrian dan perikanan, pegawai BUMN dan swasta yang mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Maka pantas Deputi Head of Universitas Pancasila, Profesor Gunawan Tahjono mencatat potensi zakat di Indonesia ini mencapai 327 triliun rupiah. Namun sayang, beribu sayang hadirin, pada tahun 2023 saja zakat di Indonesia tidak sampai 10%. Hal ini hadirin yang sedang terjadi di negeri tercinta kita. Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36%. Demikian potret yang terjadi di negara kita tercinta. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat dan landasan di dalam Quranul Karim. Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tudzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka untuk mensucikan dan membersihkan diri mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa memberikan kesejahteraan. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam Tafsir Al-Misbah volume 5 halaman 232 menjelaskan, sesungguhnya konflik uraian pada firman Allah ini menunjukkan makna umum kepada penguasa dan seluruh elemen masyarakat. Maka pada saat Abu Bakar, zaman Abu Bakar As-Siddiq pada zaman dahulu, ada sekelompok orang yang mengatakan kepada Abu Bakar, kami tak ingin membayar zakat ini karena firman ini berdalih ditujukan kepada Muhammad SAW. Namun Abu Bakar berkata, sesungguhnya firman Allah ini ditunjukkan umum kepada para penguasa, bagaimana cara pengelolaannya secara profesional dan proporsional. Lalu menurut Yusuf Al-Qardawi di dalam kitab Fiqhus Zakah jilid kedua halaman 747 menyebutkan, firman Allah ini tidak ditunjukkan kepada setiap individu yang merasa imannya tinggi lemah saja, tetapi firman Allah ini bersifat menjerat seluruh umat manusia untuk melakukan apa yang telah Allah perintahkan ini. Maka oleh karena itu hadirin, setiap elemen masyarakat harus menunaikan zakat, infak dan sedekah ini. Lalu timbul pertanyaan bagi kita, kemanakah arah zakat dan sedekah ini harus kita berikan? Allah kembali memberikan isyarat. Quran surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, berilah harta kepada orang-orang miskin, para amil zakat, kepada orang yang dilembutkan hatinya atau mu'alafatu qulubuhum wa firriqabi, orang-orang yang terlilit hutang, wa fisabilillah, orang yang berjalan di jalanan Allah, orang yang beribadah kepada Allah. Oleh karena itu hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam Tafsir Al-Misbah
jilid kelima halaman 141 menyebutkan, para ulama sepakat zakat ini diinfakkan atau diberikan kepada 8 golongan. Karena pada firman Allah ini terdapat kalimat innama. Dalam ilmu ma'ani merupakan adatu qasqi atau mendeskripsikan kepada kelompok-kelompok tertentu lain daripada kelompok lain. Maka alhamdulillah di Provinsi Bengkulu sendiri, zakat ini atau ziswaf ini telah tersalurkan, terserapkan dengan baik. Sebagaimana contoh Lazis Naridatul Ulama yang memperhatikan bagaimana orang-orang yang membutuhkan beasiswa dan siaga bencana. Sebagaimana Lazis Muhammadiyah yang menyejahterakan para fakir miskin, janda-janda tua, duafa dan anak yatim. Dan bagaimana Basnas memberikan contoh, mengawas, memberikan beasiswa kepada yang membutuhkan sehingga timbul program satu keluarga dan satu sarjana. Maka ini tampak di depan mata kita hadirin. Pengelolaan ziswaf ini sesuai mana yang kita inginkan. Yang tadi dapat kita tarik kesimpulan bersama. Peran pemerintah memperbaiki regulasi zakat ini sangat dibutuhkan. Baik secara profesional dan proporsional. Jikalau langkah ini yang kita ambil, maka Al-Fakir yakin insya Allah zakat mampu menyejahterakan rakyat-rakyat miskin yang ada di Indonesia ini. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.